Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memuji nama Tuhan. Kita menyatu dengan firman Tuhan kali ini. Kita awali dengan penyerahan diri. Mari, satu dua saudara. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan dalam beribadah hari ini. Amin. Saudara, kita akan membuka hati menerima firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita manang jamita minggu sadarion. Namun kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita berserah diri pada Tuhan. Sekalipun di tengah badai dan ombak yang bergelora, tetap yakinkan seperti khotbah hari ini Yeremia, kuat, teguh, yakin bahwa semua penderitaan akan berakhir dan umat Allah akan bersukacita. Dalam lagu Di Tengah Ombak, semoga berkenan untuk kita bersama-sama di tengah ombak dan badai. Berserah diri pada Tuhan dalam waktu dan apa dan harus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu
kerinduanmu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan Manang Jamita Minggu Info Kapit hari ini, tepatnya Minggu tanggal 22 Februari 2026. Dalam Almanak HKBP dituliskan kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57. Ratapan 3 ayat 49 sampai 57 Manang di Bibel Teri adung-adung. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat terkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Bersukacita senantiasa, bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, ingatlah Tuhan. Hidup tanpa Tuhan, kita hidup atau sudah mati dalam kesia-siaan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini hari yang tepat untuk kita bersama-sama. Sebuah minggu yang cukup menggerakkan, memberi semangat baru bagi kita. Info kapit. John nama au alusyaku maibana. Ketika Tuhan memanggil kita, kita harus siap untuk menjawabnya. Dan jangan katakan, maaf Tuhan, saya belum siap. Tidak. Dalam keadaan apapun kita harus bersiap. Sebuah tema yang dikumandangkan dalam Minggu Info Kapit ini adalah Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Jonok do debata uju jauh wow. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kesedihan yang dalam. Beberapa kali sang ibu menasihati anaknya. Dia berkata, Dani, sudahkah engkau kerjakan tugasmu? Anak itu menjawab, nanti bu. Kok sekarang aja bertanya itu? Bisa-bisa aja nanti. Dani, hati-hati engkau pergi sekolah. Iya, semua ibu bilang. Aku bisa jaga diri. Dani, jaga kesehatan, tidurlah. Ya, sudah. Ibu cerewet. Hati ibu sangat sedih. Mengapa? Karena anak yang dikasihinya itu terus melawan, membangkang, memberontak, dan mengecewakan hatinya. Ia menjadi peluka hati sang bunda. Padahal ibunya penuh kasih sayang baginya sejak dikandung sampai besar. Inilah kesedihan yang dalam. Pada waktu yang tidak ditentukan, ada orang mengantar, membawa seseorang di dalam bus, dalam mobil ke rumahnya dan bertanya, Inang, oh Inang. Tak lain adalah mama atau ibu dari Dani. Mang, kenapa Mang? Anak ibu, kenapa anakku? Anakku tadi di sini. Iya, anak ibu namanya Dani. Iya anakku si Dani. Kenapa anakku? Kecelakaan. Wah, sang ibu sangat pedih. Di mana anakku? Ini kami bawa sudah selesai dari rumah sakit. Puji Tuhan masih hidup.
masih sehat, tapi luka-luka dan darahnya masih ada. Ibu hanya menggelengkan kepala. Wah, sama datang dia. Holong iru hak itu. Bahasa takkaku tuh. Huliat tu hopo dia dan ternyata tuh. Aku memberi nasihat bagi, tapi engkau mengindahkannya. Lalu anaknya itu pun dibawa ke rumah. Ibu hanya menangisi dan berkata, kiranya jangan karena luka aku melihatmu. Kiranya bukan karena darah ini, maka kasihku berhenti bagi. Hai anakku Dani, jika engkau sembuh, bertobat dekat pada Tuhan. Dani pun mengaku dan berkata, Ibu, aku janji, aku salah, penuh dosa. Ibunya menggelengkan kepala dan masih memberikan senyuman. Tak kala milik anaknya masih mau berubah dan menjadi anak yang baik. Saudaraku, betapa sedihnya hati Yeremia melihat umat Allah syarat dengan dosa dan perbuatan. Mereka lah melakukan yang kecil di hadapan Tuhan. Mereka lupa kasih sayang Tuhan selama ini. Mereka hanya mau kenikmatan kepuasan. Bangsa itu pun dibuang oleh karena perbuatannya, pemberontakan dosa-dosanya. Tapi Yeremia tidak tega. Ia memohon pada Tuhan agar diberikan pengampunan dan waktu pertobatan. Tuhan pun membuka hati. Setiap jeritan tangisan air mata dari Yeremia menjadi pertanda pengasihan Tuhan tidak henti-hentinya kepada umatnya. Tuhan masih sayang kepada umatnya sekalipun umat itu syarat dengan dosa dan melukai hati Tuhan. Saudara, khotbah hari ini menegaskan Tuhan dekat ketika aku memanggil. Yeremia berdoa memanggil. Tuhan menjawabnya. Inpo kapit Yona mau alusak mebana. Kita sudah dipanggil Tuhan. Ketika saudara dipanggil, buka pintu hatimu. Jangan tuli telingamu. Jangan engkau melupakan ajaran Tuhan. Dan jangan engkau jauh darinya. Sesungguhnya Tuhan itu baik dan sungguh baik. Ia penuh kasih sayang. Ini khotbah yang luar biasa. Mengingatkan kita bersama-sama bahwasanya telah terjadi sebuah transformasi iman, ketaatan kepada Tuhan dari orang-orang yang melupakan Tuhan, pemberontak, yang jauh dari Tuhan kembali ke jalan yang benar. Ada sebuah transisi emosional dari seorang hamba Tuhan bernama Yeremia yang meluapkan kepedihan hatinya dan berseru kepada Tuhan atas apa yang dialaminya sebagai hamba Tuhan yang cukup menyakitkan. Lebih-lebih melihat umat Allah yang syarat dengan penindasan, pesakitan, dan ia berdoa, Tuhan Elusia, jawab aku Tuhan. Kita lihat dalam teks ini lebih dari ayat 49 sampai 51 ada ditegaskan penderitaan yang tidak terhenti. Umat itu menderita susah, kejam. Umat itu benar-benar merasakan kepedihan dalam atas perbuatannya. Dan Yeremia turut merasakan kepedihan yang dalam. Air matanya tercurah. Sampai Tuhan melihat serukanya. Baru berhenti akan penindasan ke umat itu. Inilah doa dan jeritan Yeremia akan pengalaman dan keadaan umatnya. Semoga mereka bertobat. Lalu ayat 52 dan 4 menegaskan sebuah pengalaman yang dikerjakan musuh. Musuh-musuh dari Yeremia luar biasa kejamnya. Ia merasakan bagaikan ia terbuang, bagaikan seekor burung diburu, lalu dikejar, lalu dicampakkan. Padahal di atas ada air banjir besar. Mereka tak peduli tentang itu. Tapi ada seruan lagi dari dasar lubang, yaitu Yeremia berseru pada Tuhan agar ia diberkati, dikuatkan.
Tuhan pun menjawab pada ayat 57 tersebut. Dan di situ Allah mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Saudaraku, mari kita panggil Tuhan. Setiap waktu berserulah dengan sungguh, saudara pasti akan diselamatkan. Jangan takut dalam hidup ini. Ada Tuhan bersama saudaraku. Percayalah di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. God bless you. In Christ Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di minggu yang kudus, di minggu info kapit ini. Kami akan berseru. Dan kami yakinkan Kau menjawab kami dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu dalam Tuhan.